Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami kelompok 2 memulai presentasi dengan seuntai kata mutiara. Setiap hati yang bersentuh saat pertama bersua. Semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa mengena. Tak hanya sekedar menjelajahi data, tetapi juga memberikan sebuah makna. Karena setiap cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan mudah terasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Awalia dengan NIM 230037174 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Tentunya dalam presentasi pada pagi hari ini, saya tidak sendiri. Ada rekan saya, Rizky Agusti Harahman dengan NIM 210033230 dan rekan saya, Alfa Hab Henry dengan NIM 2200386. Pada pagi hari ini tentunya kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai urgensi filsafat pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Nah, aja sih materi terkait tentang urgensi filsafat pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Adapun beberapa aspek yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu dasar pikiran dan rasional serta hubungan filsafat pendidikan Pancasila dengan pendidikan dan masyarakat itu akan disampaikan oleh saya sendiri, serta sistematika filsafat pendidikan Pancasila dan Pancasila sebagai sumber dasar moral itu akan disampaikan oleh rekan saya Alfa. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan Pancasila serta sistem pendidikan nasional Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bang Rizky. Lanjut saja ke materi. Pada materi pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri terkait dasar pikiran dan rasional. Dasar pikiran yang pertama. Nah, dasar pikiran itu apa sih? Nah, dasar pikiran itu merujuk pada sebuah fondasi ataupun alasan utama di balik suatu pemikiran ataupun sebuah tindakan, yang mana ini akan melibatkan sebuah proses berpikir yang mendalam serta analisis untuk memahami sebuah alasan di balik suatu keputusan ataupun pendapat. Nah, dasar pikiran itu sendiri seringkali didasari pada sebuah logika, prinsip bukti, dan prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu ya teman-teman. Paparan sedikit materi terkait tentang dasar pikiran. Lanjut, untuk rasional sendiri, itu rasional adalah sebuah kemampuan untuk berpikir secara logika dan objektif. Nah, biasanya itu melibatkan sebuah penggunaan akal sehat dan bukti yang dapat membuat sebuah keputusan ataupun menarik sebuah kesimpulan. Nah, biasanya berpikiran rasional itu sangat penting dalam berbagai sebuah aspek kehidupan. Nah, termasuk dalam sebuah pengambilan keputusan, terus itu pemecahan masalah, dan analisis kritis. Nah, dengan kita berpikir rasional, kita dapat mencapai sebuah kesimpulan ataupun sebuah keputusan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Itu ya teman-teman, ini materi terkait tentang rasional, berpikir secara rasional. Nah, untuk materi kedua, hubungan filsafat pendidikan Pancasila dengan pendidikan dan masyarakat. Nah, hubungan filsafat pendidikan dengan pendidikan masyarakat dan pendidikan itu selalu berkaitan ya teman-teman. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, karena dalam pendidikan Pancasila itu selalu berkaitan tentang pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini dan bahkan mencakup juga masyarakatnya. Nah, dalam pendidikan Pancasila itu sendiri, yang pertama kita tahu Pancasila adalah sebuah dasar dari sebuah sistem pendidikan nasional Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan sebuah fondasi peserta didik agar menjadi sebuah individu yang beriman, terus itu bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, serta kreatif, mandiri, bahkan demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, setiap dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang diterapkan dalam sebuah pendidikan. Seperti sila pertama, yang mengajarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah dasar moral dan etika. Sedangkan sila kedua itu menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendorong sikap saling menghormati dan menghargai dalam pendidikan. Untuk yang ketiga, Pancasila juga menjiwai seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan yang harus mencerminkan sebuah nilai-nilai Pancasila dan kurikulum, bahkan metode pengajaran dan interaksi antar pendidik dan peserta didik itu selalu berkaitan dengan Pancasila. Yang mana dalam nilai itulah yang akan menjadi sebuah fondasi dalam sebuah sistem pendidikan. Terus, pendidikan itu berlandaskan sebuah Pancasila yang mana bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil, terus dan demokratis, kepribadian Indonesia, serta membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berintegritas. Nah, itulah sedikit pengalaman materi terkait dasar pikiran dan rasional serta hubungan filsafat pendidikan Pancasila dengan pendidikan dan masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya, sistematika filsafat pendidikan Pancasila dan Pancasila sebagai sumber dasar dan moral itu akan disampaikan oleh rekan saya Alfa Athab Henry. Nah, kepada rekan saya Alfa dipersilakan. Filsafat. Sistematika filsafat pendidikan Pancasila merujuk pada cara-cara atau pendekatan untuk memahami dan mengembangkan pendidikan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan dan kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar filosofis pendidikan di Indonesia.
Yang kedua, menguraikan tujuan utama pendidikan Pancasila yakni untuk membentuk pribadi yang berkarakter dan memiliki wawasan yang kebangsaannya yang kokoh. Yang kedua yaitu ada ontologi pendidikan Pancasila. Ontologi berkaitan dengan sifat dan hakikat pendidikan Pancasila. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan memahami nilai-nilai Pancasila. Mengedepankan pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu ada epistemologi pendidikan Pancasila. Epistemologi berhubungan dengan sumber dan cara memperoleh pengetahuannya dalam pendidikan Pancasila. Pengembangan pengetahuan yang tidak hanya bersifat rasional tetapi juga berbasis pada kearifan lokal dan kebudayaan Indonesia. Yang keempat yaitu ada aksiologi pendidikan Pancasila. Yang ini membahas tentang tujuan dan nilai-nilai yang hendak dicapai dalam pendidikan Pancasila. Nilai utama yang diajarkan meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya itu ada yang kelima, metodologi pendidikan Pancasila. Pembelajaran pendidikan Pancasila harus melibatkan metode yang mampu memfasilitasi pengembangan karakter seperti pendekatan kontekstual, dialogis, dan partisipatif. Metode yang digunakan harus mencakup teori dan praktek dengan memberikan ruang untuk diskusi dan refleksi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu ada praktik pendidikan Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam praktik pendidikan di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pancasila diimplementasikan dalam pengajaran di sekolah-sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta dalam pendidikan karakter dan pengembangan diri. Yang ketujuh yaitu ada evaluasi dan perkembangan pendidikan Pancasila. Evaluasi untuk menilai sejauh mana pendidikan Pancasila telah diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia dan dampaknya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Tinjauan terhadap perkembangan pendidikan Pancasila dalam konteks globalisasi dan tantangan zaman. Yang kedua yaitu ada materi tentang Pancasila sebagai sumber dan dasar moral. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber moral. Pancasila berfungsi sebagai sumber moral karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apa yang benar, baik, dan adil. Yang pertama yaitu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai moral yang terkandung di dalamnya menekankan pentingnya keyakinan dan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta mengajarkan hidup beragama dengan penuh kasih sayang, toleransi, dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Yang kedua, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konteks moralnya yaitu mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pentingnya memperlakukan sesama dengan kasih sayang serta rasa keadilan. Sila ketiganya yaitu ada persatuan Indonesia. Nilai moral yang terkandung di sila ini yaitu mengajak setiap warga negara untuk memelihara persatuan dan menghindari perpecahan dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Sila keempatnya yaitu sekerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai moral yang terkandung di dalamnya yaitu pentingnya musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Sila kelimanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai moral yang mengajak kita untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar moral. Sebagai dasar moral, Pancasila menjadi landasan atau pondasi dalam menjalani kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Ia menetapkan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pedoman dalam interaksi antar individu, kelompok, serta dalam pengelolaan negara. Pancasila memberikan arah yang jelas dalam mengatur perilaku dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai moral yang universal yang diterima oleh semua orang. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akan kembalikan pada moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alfa Hab Henry yang telah menyampaikan materi terkait sistematika filsafat pendidikan Pancasila dan Pancasila sebagai sumber dasar moral. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang tujuan pendidikan Pancasila dan sistem pendidikan nasional Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rizky Agusti Arahman. Nah, kepada rekan saya Bang Rizky Agusti Arahman dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan pendidikan Pancasila. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38 Dikti
2002 dalam pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mengantarkan mahasiswa maupun mengenal perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Yang keempat, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa-peristiwa sejarah dan nilai-nilai kebudayaan bangsa untuk persatuan negara Republik Indonesia. Pada buku Filsafat Pendidikan karangan Bapak Zal Hendri Zain, yang pertama merumuskan formal konstitusi baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia maupun dalam GBHN dan Undang-Undang Kependidikan lainnya. Yang kedua, menjabarkan konsepsional seperti lukisan manusia, Indonesia seutuhnya, dan pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, membentuk kepribadian peserta didik umumnya, bangsa dan negara secara potensi aktif, punya kesadaran, eksistensi diri sendiri. Yang keempat, menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang disadarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai leluhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta membina dan menyadari hubungan antara sesama anggota sekolah dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, sistem pendidikan nasional. Pancasila, Negara Republik Indonesia yang berdiri 17 Agustus 1945. Prediksi prinsip ini berdasarkan ketentuan yuridis konstitusional bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagaimana termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan yuridis ini mengandung makna konsekuensi baik formal maupun fungsional, bahkan imperatif. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila adalah norma dasar dan norma tinggi di dalam negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia. Yang keempat, Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa ataupun kepribadian nasional yang berwujudnya secara melambang sebagai sistem negara Pancasila. Yang kelima, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup keyakinan bangsa yang menjiwai sistem kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pancasila adalah sistem filsafat Indonesia yang berpotensi dan fungsional yang normatif ideal. Sistem pendidikan nasional ini yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan mutu serta evaluasi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada rekan saya, yaitu Bang Rizky Agusti Arahman yang telah menyampaikan materi terkait tujuan pendidikan Pancasila dan sistem pendidikan nasional Pancasila. Nah, mungkin inilah yang bisa kami paparkan pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan kata bahkan kurang penyampaian pada presentasi pada pagi hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.